Sahabat Psikologi Polri, mental sehat kerja hebat. Jumpa lagi bersama saya AKBP Debaus Gede Adi Putrayatnya di Psychology Talk edisi Agile Mindset. Hari ini kita akan berbicara tentang Agile Mindset. Seperti apakah yang namanya Agile dan kemudian Mindset? Apakah itu adalah dua hal yang berbeda atau kemudian Agile dan Mindset ini dijadikan satu menjadi satu istilah tersendiri? Kita akan berbincang bersama pakarnya dan hari ini saya sudah hadir di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan narasumber kita pada hari ini adalah Kak Sherly Saragih, PhD Psikolog. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih sudah menerima kami, walaupun diketok-ketok pintunya ya, iya. Langsung ditodong untuk menjadi narasumber. Gak apa-apa, yang penting hadir. Saya senang sekali bisa kembali ke alma mater saya, walaupun bukan sebagai mahasiswa, tapi sebagai temannya yang punya mahasiswa. Kolega. Baik, Sobat Psikologi Polri, hari ini kita akan ngobrol banyak tentang Agile Mindset. Langsung saja kita bertanya kepada Kak Sherly, sebenarnya Agile Mindset itu seperti apa sih Kak? Sekarang ini banyak kita menemukan orang-orang mengatakan atau istilah-istilah tentang Agile Mindset. Kalau kita lihat dari akar katanya, Agile sendiri itu apa, kemudian mindset itu sendiri apa, kemudian Agile Mindset itu apa sih sebenarnya? Iya sih, kalau dilihat terpisah, Agile itu sendiri kan artinya lincah ya, gampangnya gitulah. Bisa beradaptasi, bisa berubah posisi, pokoknya fleksibel. Sementara mindset kan pola pikir. Jadi cara kita berpikir, cara kita mempersepsi sesuatu, cara kita menganggap apakah ini sulit atau gampang, itu kan mindset kita. Gitu. Jadi kalau digabung sebetulnya memang simpelnya Agile Mindset itu adalah pola pikir yang lincah, yang bisa beradaptasi dengan natural, dengan cukup mudah dalam berbagai perubahan yang terjadi, gitu. Karena nggak mungkin juga lingkungan ini mandek ya, gitu-gitu aja, gitu. Jadi munculnya istilah Agile Mindset ini murni karena tuntutan perubahan zaman, begitu ya? Iya, karena kan mungkin kita tuh berpikir kita berubah. Tapi sebetulnya kita nggak cuman kita yang berubah, tapi zaman juga berubah, sekitar kita berubah. Artinya pola pikir kita pun harus ikut menyesuaikan, sehingga harus ada sesuatu yang mungkin ada konstruk yang dikatakan tentang hal itu, harus ada usaha yang dilakukan supaya kita juga tidak tertinggal gitu. Kemudian Agile Mindset ini kalau dalam kegiatan ataupun lingkup organisasi itu apa konteksnya? Mungkin yang paling gampang ya, sekarang kita udah bisa melihat ada banyak organisasi yang mungkin dulu ada 20 tahun yang lalu ada dan besar, sekarang udah tiada. Ada juga organisasi yang dulu ada kecil, sekarang ada dan jadi besar. Ada juga organisasi yang baru muncul. Artinya organisasi pun bukan sebuah situasi atau entitas yang stabil gitu loh. Sekokoh apapun dia, sebesar apapun dia, mesti ada perubahan yang terjadi di dalamnya. Nah, kalau perubahan-perubahan itu kemudian tidak dibarengi dengan usaha menyesuaikan diri dari elemen di dalamnya, yang mana adalah manusia-manusianya, ya perusahaan pun, organisasi pun bisa kolaps gitu loh. Jadi ya memang harus ada upaya yang sangat sadar dan sangat sesuai dengan apa yang lagi terjadi kekiniannya, sekarang lagi ada apa sih gitu. Artinya ketika akan terjadi sebuah perubahan atau seseorang ataupun organisasi yang menginginkan terjadi sebuah perubahan, itu kan perlu muncul konkretnya dalam bentuk perilaku, begitu ya? Betul. Artinya sebelum perilaku ini berubah, diawali dengan proses mindsetnya dulu. Iya, kurang lebih gitu. Artinya gini, kalau misalnya dulu semua pertemuan hanya offline, misalnya ini sesimpel itulah gitu. Setelah COVID, waktu COVID kita juga harus berubah kan. Nah sekarang ini kan pasca COVID. Setelah COVID itu sudah dilalui, kita tahu juga ada banyak pertemuan online. Mau nggak mau kita harus biasa pakai Zoom misalnya, atau pakai semua gadget-gadget gitu. Kalau kita nggak bisa pakai itu, kalau kita nggak bisa menghadiri rapatnya di online, kan jadi parah kalau kita ngomong, dulu juga rapat hanya bisa offline, kenapa sekarang kita harus bisa online juga? Nah ini kan jadinya
buyar gitu loh. Nah ini yang kemudian menjadi tantangan bahwa oh berarti kita juga harus selalu update gitu. Yang tadinya ingat nggak zaman dulu kita pakai BlackBerry misalnya, itu kan satu huruf satu tombol ya. Habis itu tiba-tiba sekarang muncul yang telepon yang nggak ada tombolnya. Susah nggak ngetiknya dulu awal-awal? Susah ya. Dulu mungkin orang-orang nggak mau pindah, maunya pakai yang ada tombolnya. Sekarang lebih berasa gitu ya? Lebih berasa. Sekarang mau nggak mau, kamu harus yang touchscreen. Iya, gitu. Nah jadi kan kalau tidak mau belajar, ya udah kamu akhirnya nggak bisa kirim pesan ke siapa-siapa, gitu loh. Ya kamu ketinggalan, gitu lah. Jadi mindset itu diperlukan untuk mendasari perilaku yang kemudian akan kita rubah juga seiring dengan berbagai macam perubahan. Nah, kalau kita kaitkan dengan psikologi nih Kak ya, mindset itu kemudian pengaruhnya kepada emosi, apakah juga emosi itu perlu agile? Jadi gini, kalau misalnya ujungnya dari perubahan itu adalah perilaku, diawalinya harus dengan kita sangat sadar bahwa memang ini ada sesuatu yang perlu untuk dilakukan. Nah, itu kan udah masuk dulu ke ranah katakanlah pengetahuan bahwa oh ini ada yang berubah, saya harus ikutan, kalau enggak saya mungkin nanti ketinggalan. Nah, kemudian diikuti dengan niat. Nah, niat itu kan udah masuk ke emosi, tuh afeksi. Jadi ya berarti saya harus mau dulu kan. Jangan yang iya sih saya tahu semua udah berubah tapi saya nggak mau. Ya sudah, saya nggak berubah gitu kan. Jadi ini kalau saya sudah tahu bahwa memang perlu ada perubahan, saya kemudian harus mau untuk berubah. Nah pertanyaannya gini, apakah kita merasa untuk berubah itu sesuatu yang berat atau tidak? Itu kan ada di ranah emosi kita, afeksi kita gitu ya. Kalau kita ngerasa saya susah banget nih untuk melakukan perubahan itu berarti saya hanya sampai di sini aja nih kapasitas saya. Ya saya nggak berkembang, saya nggak berubah. Tapi kalau saya menganggap, mindset saya menganggap, oh berarti saya mentoknya di sini. Nah berarti saya harus belajar lagi. Karena ini berarti tantangan baru. Saya artinya positif. Dengan niat berubah, saya pasti akan berubah. Artinya itu bisa balik lagi kalau misalnya mentok sampai di afektif gitu ya. Kemudian biar afektif ini bisa menjadi perilaku, tapi dia masih nggak mau. Berarti dia harus balik lagi ke pola pikirnya dulu gitu. Iya dong. Jadi dia harus melihat dulu bahwa ini sesuatu yang memang harus saya lakukan atau tidak. Semua orang sudah dikontak, saya nggak mau dikontak pakai WhatsApp, katakanlah begitu. Tapi semua orang udah dikontaknya pakai WhatsApp, dikasih taunya pakai WhatsApp gitu. Nah sekarang kamu memutuskan kira-kira, aku tuh nggak bisa pakai WhatsApp, aku tuh nggak bisa pakai sosial media, ya gitu ya. Karena apapun alasannya. Nah sekarang kamu mau berpikir ulang nggak bahwa itu adalah sesuatu yang harus kamu lakukan, perlu kamu lakukan atau tidak? Kalau kamu memutuskan, oke, ternyata saya memang harus melakukan itu, artinya saya akan lebih positif. Saya akan bilang, saya memang susah, tapi ya udah deh saya belajar. Saya bikin akun gimana? Aduh lupa melulu ya passwordnya. Ya udah deh, gimana ya caranya biar passwordnya nggak lupa? Nah kan ada orang yang lupa mulu, udah deh, buang selesai, aja gitu kan, nggak mau lagi ngelanjutin gitu ya. Gitu, ya. Tapi memang harus ada faktor pemaksa dalam tanda petik. Orang itu harus mendobrak kemauannya yang mentok gitu ya. Saya coba belajar gitu. Kalau saya nggak belajar, kalau saya nggak melakukan ini, ya saya udah ketinggalan. Gitu ya. Artinya mungkin kamu nggak bisa lagi ada di lingkungan yang itu, atau ya ada tapi seperti tiada gitu kan. Nggak tahu kabar, nggak tahu ada perubahan apa gitu. Jadi sebatas dengerin ada berita apa gitu kan, tapi kita tidak bisa langsung check out dia punya berita ke sumbernya langsung ya. Kok kaosnya pada pakai warna merah? Lo kan kemarin voting, enggak voting gitu. Ya gimana kau mau voting kalau tidak ikut gitu kan? Gitulah kurang lebihnya, ketinggalan. Betul sekali. Ya, kemudian kalau kita lihat nih aspek-aspeknya nih Kak, kira-kira agile mindset itu apa ya aspek-aspeknya? Jadi intinya kalau kita mau agile mindset itu ada, kalau mau dibilang aspek itu sebetulnya lebih kayak ada dua cara berpikir gitu ya. Ada yang fix, ada yang growth. Nah, kalau yang fix itu seperti namanya tuh kayak batu ya. Mungkin gitu. Nggak mau berubah gitu ya. Nggak mau berubah. Itu aja. Itu lebih karena saya merasa saya sudah mencapai taraf maksimal saya. Kalau kita mikirnya gitu, saya sudah mencapai taraf maksimal saya. Terus berikutnya akan muncul pemikiran bahwa apapun yang tidak bisa saya lakukan itu adalah batas kemampuan saya. Gitu. Dan yang berikutnya lagi yang lebih parah itu adalah akan muncul juga perasaan bahwa saya sudah tidak usah lagi, saya tidak perlu lagi belajar apapun karena saya sudah tahu semua yang perlu saya tahu. Nah itu salah satu aspek dari agile mindset itu yang akan membuat orang tuh nggak kemana-mana. Sementara si yang satunya lagi tuh growth mindset ini
berarti kan perspektifnya tuh perspektif yang melihat ketumbuhan, perkembangan gitu ya. Nah, jadi cara berpikirnya oposisi dengan yang tadi. Kalau yang tadi bilang saya sudah mencapai batas kemampuan saya, ini harusnya ya saya adalah individu yang mampu untuk berkembang dan bertumbuh selama hayat di kandung badan. Kayak gitu. Jadi berarti hampir mirip konsepnya dengan long life learning gitu ya? Long life learning, iya. Jadi intinya adalah nggak ada tuh istilahnya dibilang udah kalau udah kebiasaannya nggak pernah olahraga, saya nggak akan pernah deh bisa olahraga gitu. Padahal itu pikirannya si fix. Kalau si growth, ya memang saya kemarin nggak pernah olahraga, tapi ternyata kayaknya bisa deh. Bisa deh nih besok zumba atau ya besok apalah yang gampang-gampang dulu lah gitu. Nah bisa. Nah terus berarti yang di bawahnya oposisinya yang tadi kan bilang kemampuan saya itu kalau udah mentok berarti itu batasnya. Kalau yang ini kalau memang itu mentok di kemampuan saya artinya itu batas tantangan baru yang harus saya buka. Jadi justru kalau saya nggak bisa, saya justru lagi berpikir oh berarti ini ada sesuatu nih yang baru, exciting nih, saya bisa nyoba sesuatu yang baru gitu. Sama yang terakhir, saya udah tahu semuanya yang saya perlu. Yang ini saya tahu yang saya perlu, tetapi masih banyak yang lain yang sebetulnya akan saya perlukan kelak gitu. Jadi masih lebih ingin bertumbuh. Nah ini yang harus dilihat aspek-aspek ini. Kamu tuh lebih kemana? Gitu. Jadi ada dua ya aspeknya itu yang fix sama growth. Kalau yang fix itu ya sudah tantangan itu dianggap sebagai hambatan mungkin begitu ya. Pokoknya dia udah selesai di situ. Aku mampunya segini. Tapi kalau si growth ini bicara tantangan itu dianggap sebagai sebuah peluang gitu ya. Berarti ada sesuatu nih yang bisa saya kerjakan walaupun saya memang misalnya belum sempurna. Artinya dia kemudian terdorong untuk mau lagi lebih lagi gitu. Lebih lagi dari apa yang sudah dia dapatkan gitu ya atau yang sudah dia capai saat ini. Nah, kalau kita melihat generasi nih Kak ya. Generasi kita ya. Generasi kita sama ya? Tunggu, apa nih ya? Kalau mainan kita di kampus kan kita, lo kali gitu. Itu saya ingat sama teman saya satu lagi, satu yang bisa bicara begitu tuh, Dewa namanya. Kita, lo kali. Secara dia seorang dewa. Gitu ya. Oke, kalau kita melihat perbedaan generasi nih Kak, kalau memandang istilah agile mindset ini, kira-kira mana yang lebih agile antara generasi kita, nih mungkin generasi apa ya kita? X ya, dengan generasi Z sekarang ya, seperti itu secara psikologis yang mungkin pernah Kak Sherry teliti atau dapatkan referensinya, kira-kira apa? Ada perbedaan nggak? Ya, kalau yang saya lihat nih ya sejauh ini, memang mungkin juga banyak orang yang berpikir pastilah generasi Z ini yang paling cepat mentok gitu ya, karena mereka mungkin dipandang sebagai generasi yang menghadapi banyak sekali kemudahan. Artinya dari lahir tuh udah mudah lah macam-macam gitu ya. Dulu kita harus naik angkot, sekarang mereka tinggal pakai Gojek misalnya gitu. Kalau mau kemana-mana segampang itu. Nah, tapi kalau yang saya lihat kembali lagi sebetulnya generasi X itu punya kecenderungan juga untuk lebih sulit untuk agile karena kebanyakan individu di usia kita nih itu udah ada di zona nyaman. Zona nyaman ya. Jadi pokoknya dia lebih cenderung ke fix gitu ya. Iya, gitu. Jadi kayak yang makanya kemudian terjadi banyak friksi gitu dengan generasi yang lebih muda karena generasi yang lebih muda sebetulnya punya perspektif yang berbeda. Kalau saya ngelihatnya bukan mereka udah mandek, mereka memang berbeda aja melihatnya gitu loh, bahwa ya kenapa harus gitu caranya nyuci piring, kan kayak gini lebih praktis, sesimpel itulah gitu loh. Sementara kita nggak bisa gitu, kalau kayak gitu tuh nggak bersih. Jadi kayak ada sesuatu yang berbeda di antara dua generasi ini. Jadi mau dibilang mana yang lebih agile, mana yang enggak, sesungguhnya menurut saya yang Z ini masih lebih agile. Cuman karena ada beda generasi dan komunikasinya nggak lancar, jadinya kita ngerasa mereka lebih batu ya. Lebih batu gitu ya. Padahal mungkin kita lebih batu sebenarnya. Kita lebih batu sebenarnya gitu ya. Jadi generasi yang tidak bisa beradaptasi dengan yang baru ini merasa dirinya lebih agile gitu ya. Ternyata dia lebih batu gitu. Iya. Makanya kita harus hati-hati juga sih kalau mau mengambil kesimpulan kayak gitu. Tapi ya menurut saya semakin nyaman posisi seseorang itu bisa jadi dia semakin tidak agile.
gitu. Oke, ya perlu dicatat nih, Sobat Psikologi Polri, semakin nyaman posisi Anda, itu akan menyebabkan Anda sulit move on kayaknya gitu ya. Iya. Sulit untuk menerima tantangan-tantangan baru gitu ya. Iya, ya, kurang lebih gitu deh. Kurang lebih begitu ya. Iya. Jadi siapa yang suka tantangan, berarti salah satunya orang yang suka tantangan itu berarti bisa nggak kita bilang dia agile gitu? Iya, dia lebih agile karena oke. lebih punya hal baru yang akan dikejar gitu untuk Oke. satu periode tertentu. Enggak yang gitu-gitu aja udah kebiasaan nih jadi bos, jadinya aku nggak ngerti lagi caranya ngerjain hal-hal yang teknikal misalnya. Gitu. Kalau orang suka lompat-lompat kerjaan gitu orang agile ya. Nah, itu kan ini kan kita bicara soal mindset ya. Oke. Kalau lompat-lompat kerjaan itu kutu loncat gitu. Kutu ya. loncat. Itu jangan-jangan mungkin sebetulnya ada masalah lain lagi, bisa jadi itu justru dia nggak agile, jadi dia kerjain kok semua orang kerjainnya kayak gitu, aku nggak suka kerjaan yang lain, aku nggak justru suka dia nggak kerjaan bisa lagi. menyesuaikan Iya. dengan lingkungan, Iya. dia mencari lingkungan yang nyaman. Iya, karena agile mindset itu tidak identik dengan kamu tidak menyelesaikan tugas, tapi lebih ke kalau tugasnya tidak selesai dengan cara ini, mungkin nggak sih ada cara lain gitu. Nah, makanya perlu kita mendefinisikan agile itu dalam konteks yang benar ya. Betul. Kalau orang dikasih pekerjaan gini, dia merasa nggak cocok, kemudian cari pekerjaan yang lebih nyaman menurut dia, berarti orang itu nggak agile gitu. Menurut Justru dia saya nggak justru fleksibel, indikasinya, iya, indikasinya justru lebih nggak agile. Oke, berarti di dalam agile itu kalau kita berbicara tentang kegesitan, kelincahan seseorang kan berarti perlu kemampuan beradaptasi yang tinggi gitu ya. Kemampuan beradaptasi yang tinggi, dimanapun dia berada, dia paling tidak ada nggak batasannya? Seseorang itu dikatakan agile, mampu beradaptasi ketika dia masuk lingkungan baru, berapa lama dia bisa langsung tune in dengan lingkungan baru itu kira-kira? Gak sih, gak ada waktu yang fix karena kan beda-beda ya. Maksudnya sebelumnya udah pernah ngapain juga kan akan mempengaruhi caranya kita masuk ke sebuah tugas baru misalnya gitu. Tapi esensinya adalah adakah keinginan kita sejak kita pertama masuk untuk bisa beradaptasi, itu aja. Kadang-kadang kita masuk ke lingkungan baru, ke katakanlah tugas baru atau apa baru, itu udah yang dengan pikiran yang udah ini bikin susah hidupku aja nih gitu. Nah, itu tuh udah langsung mengurangi agilitas kita karena kemudian itu bisa membuat kita males atau nggak mau untuk mengubah perilaku kita apapun itu. Contoh kasus nih Kak, kalau misalnya di kepolisian ya, ataupun di tempat kerja yang lain lah, kalau misalnya saya ingin jadi polisi atau jadi apapun itu, kemudian saya mengikuti pendidikannya, kemudian pada saat mengikuti pendidikan itu ternyata saya menemukan hal yang ternyata berbeda dengan bayangan saya, kemudian membuat saya terdorong untuk, aduh, gue berhenti aja deh gitu ya. Itu kalau dikaitkan dengan konteks keagilean seseorang itu gimana itu? Kalau menurut saya ya, apalagi yang berbau-bau kepolisian ataupun mungkinnya kerjaan yang ada proses kayak persiapannya kayak pendidikannya dulu, MT-nya dulu atau apanya dulu, itu kan nggak gampang ya udah sampai di satu titik di bekerja gitu kan, itu kan udah banyak seleksi alamnya lah ya, kayak gitu, belajar dan sebagainya. Harusnya dari situ kita tuh udah mulai bisa memahami bahwa kenyataannya seperti ini, saya jadinya harus begini gitu. Jadi ada sebetulnya kemampuan kita untuk fleksibel di dalam semua lingkungan kerja gitu. Nah, apabila ternyata orang itu, saya nggak cocok nih, kayaknya saya harus keluar. Itu memang menurut saya kasuistiknya harus dilihat satu-satu karena saya juga kurang paham. Ini karena dia memang tidak agile atau karena memang ada sesuatu yang major yang terjadi. Misalnya dalam kehidupannya dia ada perubahan yang terjadi. Kehilangan seseorang misalnya, orang dekat gitu ya. Itu kan bisa mengubah banyak sekali perspektif kita tentang dunia lah katakannya gitu. Dan kemudian atau di tempat kerjanya terjadi sebuah kejadian yang memang di luar nurul kayak gitu loh itu. Nah, itu tidak sesuai dengan prinsip atau idealismenya dia value gitu ya, yang paling core value-nya dia gitu, yang mungkin dia juga nggak sangka-sangka gitu loh. Nah, jadi itu makanya menurut saya harusnya kasuistik dilihat. Yang general menurut saya justru adalah ada banyak yang bilang, aduh ini terlalu melelahkan nih kerja, kenapa kita harus standby? Kenapa kita dituntut begini begitu gitu ya? Nah, untuk yang ini menurut saya ini bukan kasuistik, tapi kita harus lihat juga bahwa memang yang namanya kerja itu mungkin saja akan menuntut lebih dari kita. Nah, itu agilitas kita memang ujian itu. Tapi saya rasa sebagian besar orang yang mau kerja sih harusnya bisa
bisa lulus ya dari ujian kayak gitu. Walaupun mungkin ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Iya. Terkadang kan mereka mengharapkan, oh saya pengen mendapatkan pekerjaan, tapi setelah dia mendapatkan pekerjaan yang dia dambakan atau dia impikan itu tidak sesuai dengan harapannya, kan gitu ya. Betul. Nah, itu berarti kalau dia tidak bisa menghadapi itu berarti dia tidak termasuk dalam kategori orang yang agile. Iya, kurang agile. Gitu ya, kurang agile. Nah, gimana caranya nih untuk menumbuhkan mindset agile ini, Kak Sally? Jadi yang paling pertama, kita harus percaya bahwa perubahan adalah sesuatu keniscayaan. Oke. Jadi kalau kita pikir dunia akan begitu-begitu aja, buang dulu deh pikiran itu. Kayaknya nggak boleh gitu. Yang kedua, kita juga harus percaya dan memang tidak bertentangan dengan core value kita, antara value kita dengan value organisasi tempat kita bekerja. Kenapa? Karena kita juga harus menghayati perubahan yang terjadi di organisasi kita, itu pasti tujuannya untuk kebaikan. Kebaikan siapa? Kebaikan organisasi dan juga kebaikan individu-individu di dalamnya. Kalau bertentangan dengan core value itu kan jadi sulit ya. Gitu. Nah, jadi itu dulu. Nah, terus yang ketiga, kita juga harus percaya bahwa kita adalah individu yang mampu untuk beradaptasi dengan perubahan. Jadi, kalau kita sudah memasuki dunia manusia dewasa dengan pikiran aku sudah dewasa, sudah lewat waktuku belajar, sudah inilah aku apa adanya. Jangan kayak sama pacar deh gitu, terima aku apa adanya. Nggak bisa gitu. Kalau sama karir, sama kerjaan tuh kita nggak boleh gitu ya? Iya. Jangan terima apa adanya. Justru kita jangan bilang pekerjaanku terimalah aku apa adanya. Itu kita nggak boleh gitu loh. Kita tuh harus bilang bahwa saya siap, saya yakin, saya mampu. Jadi kita tuh juga butuh untuk mengafirmasi. Jadi yang keempat, kita afirmasi diri kita bahwa saya mampu untuk beradaptasi, saya mampu untuk berubah karena saya percaya perubahan yang ada di organisasi saya demi kebaikan saya juga, dan saya percaya bahwa memang perubahan itu pasti terjadi. Gitu. Jadi itu sih tipsnya, mulai dari percaya. Percaya ya, percaya sebagai dasar. Jadi kita percaya sama apapun, percaya dengan kemampuan kita, percaya dengan perubahan itu sendiri, percaya bahwa kita memiliki kemampuan juga di dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang sedang terjadi. Percaya juga dengan kemampuan kita termasuk dengan situasi-situasi yang mungkin saat ini kita tidak duga-duga gitu ya, dengan sesuatu yang mungkin forecast ke depan terjadi sesuatu apa, kita juga percaya dengan kemampuan kita bahwa kita dan bisa. Kita percaya bahwa organisasi kita itu pasti memikirkan yang terbaik gitu loh untuk dia sebagai sebuah organisasi dan kepada orang-orang yang ada di dalamnya. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Sally bincang-bincangnya. Sama-sama. Kami mendapatkan mindset baru lagi tentang agile mindset dan mudah-mudahan Sobat Psikologi Polri dapat menarik satu manfaat dari perbincangan kita pada hari ini. Demikian Sahabat Psikologi Polri, Side Talk kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Mental sehat, kerja hebat. Thank you, Kak. Terima kasih juga.